Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Saat memimpin upacara pengibaran dan penurunan bendera, sang Presiden ke-8 memakai dua pakaian adat berbeda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka, Jakarta. Pada upacara peringatan HUT ke-80 RI itu, penampilan Presiden Prabowo menarik perhatian publik. Sang Presiden mengenakan baju adat Demang bernuansa putih gading dan kain ujung serong khas Betawi. Bukan sekedar pakaian tradisional, baju Demang Betawi ini memiliki filosofi mendalam. Pertama merupakan simbol kekuasaan dan kewibawaan, kedua identitas budaya Betawi, yang ketiga mencerminkan kesederhanaan dan elegansi, serta keempat mengandung pesan persatuan dalam keberagaman. Sementara itu saat memimpin upacara penurunan bendera merah putih, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai inspektur upacara nampak mengenakan pakaian adat Melayu Riau. Prabowo memakai baju kurung teluk belanga berwarna biru dipadukan dengan tanjak penutup kepala khas pria Melayu. Tanjak yang dikenakan bermotif geometris dengan warna biru perak senada dengan busana yang dikenakannya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Udara menunjukkan atraksi demo udara atau Flying Pass dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Yang terhormat Bapak Presiden beserta seluruh masyarakat Indonesia dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. TNI Prima, salam swabana paksa, merdeka. Terimalah salam hormat bangga kami. Ya, atraksi udara yang dilakukan oleh pasukan TNI Angkatan Udara menghiasi langit Jakarta dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Puluhan pesawat tempur mulai dari Hawk 100-200, Fighting F-16 hingga KT-18 Wongbi Jupiter Aerobatic Team menunjukkan manuver yang memukau dan mempersembahkan formasi angka 80 hingga asap merah putih dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon sebagai manuver pembuka dari Jupiter. Selain itu, atraksi yang dipertontonkan adalah terjun payung dari penerjun TNI Angkatan Udara. Sebanyak 17 penerjun memamerkan aksinya di kawasan Monas. Para penerjun membentuk formasi melingkar dengan mengibarkan logo HUT RI dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Dan saat ini kita tengah bersiap. Penerjun pertama akan mendarat di Monumen Nasional.
Ya, pertunjukan kembang api menutup pelepasan Karnaval Bersatu Hari Ulang Tahun ke-80 RI di Monas Minggu malam. Ya, seketika langit Monas berwarna-warni saat pertunjukan kembang api digelar setelah iring-iringan karnaval 17 truk hias kementerian dan lembaga negara melintas di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lagu Kebiar-Kebiar mengiringi pertunjukan kembang api. Presiden Prabowo Subianto dikerumuni oleh warga yang hendak berjabat tangan di lokasi karnaval. Ada hal yang paling menarik saat Presiden Prabowo menggendong dan mencium seorang balita. Ya, memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI, pemerintah gelar karnaval budaya dari kawasan Monas, Jakarta Pusat hingga Semanggi, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya membagi-bagikan hadiah berupa kaos dan gantungan kunci. Sekretariat Kabinet. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya membagikan hadiah dari atas mobil karnaval budaya. Hadiah ini diberikan Teddy saat iring-iringan mobil karnaval Sekretaris Kabinet berada di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Seskap Teddy membagikan hadiah berupa kantungan kunci dan kaos kepada warga. Saat Seskap Teddy melintas, masyarakat yang hadir sempat riuh memanggil namanya. Selain membagikan hadiah, Letkol Teddy turut menyapa masyarakat dan berjoget dengan lagu Tabola Bale. Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Jakarta. Sebelumnya, Presiden Prabowo membuka Karnaval Budaya peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 pada Minggu malam. Menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu menaiki mobil hias dari kementerian masing-masing. Serta pengembangan SDM tercermin Indonesia tahun 2020. Mobil hias ini didekor dengan gaya masing-masing kementerian seperti Kementerian Agama yang menampilkan candi dan rumah ibadah. Kemudian ada juga mobil hias Kementerian BUMN yang terdapat pesepak bola naturalisasi yang kini di Persija Jakarta, Jordi Amat. Kehadiran Amat sontak menyedot antusiasme masyarakat. Pemerintah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia menggelar karnaval budaya yang dimulai dari kawasan Monas, Jakarta Pusat dan finish di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Terdapat 5 panggung hiburan yang telah disiapkan pemerintah untuk pesta rakyat. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Ya, perayaan Pesta Rakyat dan Karnaval di Bundaran HI Jakarta menyisakan sampah yang berserakan. 100 petugas kebersihan dengan 10 truk sampah dikerahkan. Sampah berserakan usai Pesta Rakyat Karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80 tahun di Bundaran HI hingga MH Tamrin, Jakarta Pusat. Petugas Gabungan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dan UPK Badan Air harus bekerja ekstra membersihkan jalan. 100 orang petugas dengan armada 10 truk pengangkut sampah dikerahkan ke lokasi. 100 orang dari UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di lokasi kerja Bundaran HI. Sekitaran Bundaran HI 100 personil yang diterjunkan Pak ya? Itu biasanya sampah apa aja sih Pak yang di sampah sisa hasil makan minum para warga yang datang ngikutin acara di Bundaran HI ini. Petugas membersihkan sampah-sampah ini agar kondisi area kembali bersih usai dijadikan lokasi perayaan kemerdekaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.